Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, Perkebunan. Senin 23 September 2024, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan Sang Raja kita. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur pasal 97 ayat 12. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau, ya Tuhan, bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkahkah engkau terhadap kami? Ratapan pasal 5 ayat 19 sampai dengan 22. Kemampuan dalam berempati oleh seorang pemimpin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Pemimpin yang efektif adalah pribadi yang mampu berempati terhadap orang-orang yang ia pimpin. Tidak jarang pemimpin mengambil jarak dengan orang-orang yang ia pimpin, yaitu dengan maksud agar supaya ia dipandang sebagai pribadi yang berwibawa. Padahal dengan mengambil jarak maka ia tidak akan dapat menghayati kehidupan atau berempati terhadap orang-orang yang ia pimpin. Alhasil, kepemimpinan yang bersangkutan justru menjadi tidak efektif. Seorang pemimpin haruslah mampu ikut menghayati perasaan dan kehidupan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemampuan dirinya dalam berempati terhadap orang lain ini akan menolong yang bersangkutan untuk memimpin secara efektif. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kemampuan dalam berempati inilah yang terlihat di dalam diri Nabi Yeremia, seperti yang dicatat di dalam kitab Ratapan pasal 5. Di dalam doanya, Yeremia menempatkan dirinya sebagai bagian dari bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Walaupun Tuhan tidak meninggalkan Yeremia,
dan hanya meninggalkan bangsa Yehuda. Namun ia berkata kepada Tuhan, "Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya?" Ia tidak menggunakan kata mereka, yaitu dengan menunjuk kepada bangsa Yehuda, namun kami. Penggunaan kata kami ini merupakan tanda bahwa Yeremia adalah seorang pribadi yang dapat berempati terhadap orang-orang yang ia layani. Hal inilah yang menjadi ciri dari seorang pemimpin menjadi efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara harus ingat kembali bahwa setiap pribadi kita adalah pemimpin. Dimulai dari bagaimana kita memimpin diri kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar juga dari seorang Yeremia dan teristimewa dari Yesus Kristus pribadi. Bagaimana kepemimpinan yang telah kita lihat, teladan-teladan yang telah diberikan kepada kita lewat firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, boleh membuat kita juga menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki empati terhadap orang-orang yang kita pimpin. Dan satu hal yang saya ingatkan selaku para hamba Tuhan, baiklah kalau Tuhan mempercayakan kita memimpin ataupun mengembalakan, seharusnya mereka yang kita pimpin, mereka yang kita gembalakan, ingat, bukan milik kita, tetapi itu milik Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya dipercayakan. Sebab itu, kita juga harus berempati kepada semua mereka yang kita pimpin. Bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah imam besar yang dapat ikut merasakan perasaan dari umat-Mu. Dengan hati yang penuh dengan kasih, Engkau bersedia menanggung beban kehidupan dari mereka yang berharap kepadamu. Di dalam kasih-Mu, orang memperoleh pengharapan dan jaminan akan hari esok. Tolonglah diri kami, ya Tuhan, agar kami dapat memiliki hati seperti hati-Mu. Dengan demikian kami tidak lagi hidup hanya memikirkan diri kami sendiri, namun bersikap peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Hanya dengan demikian barulah kami dapat menjadi saksi-Mu yang efektif bagi lingkungan kami. Pagi ini kami datang kepada Engkau Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh masuk di minggu yang baru, di hari yang baru ini, Senin 23 September 2024. Hanya oleh anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau setia dan kesetiaan-Mu turun-temurun, tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kami mengalami semua kebaikan-Mu itu di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Engkau menuntun hidup kami dan menopang diri kami dikala kami merasa lemah. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau melindungi diri kami dan membuka jalan bagi diri kami tepat pada waktunya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan ke depannya, bahkan masa depan kami berharap berserah kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, atas segala hal-hal yang kami lakukan yang berlawanan dengan perintah kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini, dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan yang berada di jalan Kamundan Swapen perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi, membawa hidup pribadi untuk menghormati anugerah Tuhan, untuk boleh melihat status sebagai seorang pemimpin, sehingga mereka akan memimpin pribadi dan keluarga rumah tangga mereka masing-masing
dengan empati, sehingga nama Tuhan selalu yang dipermuliakan. Bapa, hamba mohon kasih-Mu menolong setiap pribadi dalam tugas, pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kau saudara anak domba Allah, menyucikan, menguduskan, dan memulihkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan memberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati para pemirsa hati Kristus, dan spesial kepada semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dengan kekuatan-Mu. Biarlah dia memiliki hati yang empati kepada kasih-Mu, kepada kuasa-Mu, sehingga dia boleh hidup dalam kepemimpinan untuk melakukan semuanya seperti yang Engkau mau. Berkati pribadinya dengan urapan baru pagi hari ini, dengan kekuatan hikmat-Mu ya Allah. Dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada pribadinya. Damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hati pikiran hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semua kehidupan anak-anak dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, sehingga mereka boleh hidup mengerjakan, melaksanakan apa yang tugas tanggung jawab mereka dengan benar, dan dalam hidup mereka memuliakan Tuhan. Berkati para cucu mereka di dalam pendidikan dengan baik dan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli, bahwa hidup Ibu Yuli terus berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu kerjakan berkenan kepada Engkau. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau ya Allah. Sehingga dalam kehidupannya dia senantiasa mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang berempati kepada anak-anak, cucu-cucu, dan semua orang yang ia pimpin dalam nama Yesus, yang ia kasihi, yang ia layani. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus mempermuliakan Tuhan dengan hidupnya dari waktu ke waktu. Tuhan memberkatinya untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rika Mariam Batmolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam rencana-Mu ya Allah. Biarlah hamba-Mu boleh tunduk dan taat, hormat kepada kebenaran-Mu, kepada anugerah-Mu, hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, dia paham betul bahwa hanya karena anugerah Tuhan ia boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dan kepada anak cucu. Tuhan berkati semua orang yang mereka layani dalam kasih sayang-Mu. Biarlah kedua hamba-Mu memiliki hati yang empati kepada orang-orang yang mereka pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam rancangan rencana Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan setiap saat ya Allah dari hidupnya,
sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka untuk hidup selalu dalam kedamaian, dalam ketenangan, hidup satu hati, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka dalam keberhasilan, memberkati pendidikan Yemima dan Reinhard dengan hikmat-Mu ya Allah. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh taat, setia, memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang empati kepada semua orang, kepada jemaat yang ia pimpin. Tuhan berkati ia untuk semakin hidup mengenal pribadi-Mu dan melakukan apa yang Engkau mau. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan terbaik, dan biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam minggu yang baru ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat kepada banyak orang, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ia kasihi, dan segala sesuatu yang ia lakukan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras untuk boleh menjadi berkat kepada orang-orang yang ia pimpin bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan baru, dengan hikmat-Mu, dengan urapan baru pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru ini. Tuhan memberkati bahwa hidup hamba-Mu untuk tunduk dan hormat kepada kebenaran firman Tuhan, memiliki hati yang empati, sehingga dalam kepemimpinannya dia boleh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan dari kepemimpinannya. Jiwa-jiwa yang dilayani diselamatkan untuk kerajaan surga. Tuhan memberkati kehidupan daripada anak cucunya dan orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Pagi hari ini hamba mohon kasih Kristus turun atas hidup hamba-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, dan biarlah Tuhan urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan-Mu menyertai ia sepanjang hari ini. Hikmat-Mu ada bersama dengan dia, sehingga apa yang ia putuskan dalam tugas pekerjaan, di dalam kepemimpinan, dia boleh melakukan dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan berikan dia hati yang memiliki empati senantiasa, sehingga dia boleh melaksanakan tugas fungsinya seperti apa yang telah Engkau teladani. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka dengan kasih sayang-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Lewat kesehatan ini mereka terus mempermuliakan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas turun melimpah dalam hidup mereka dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Dalam hari ini, sepanjang hari ini,
di dalam minggu yang baru, kekuatan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan melimpah atas setiap pribadi. Dan biarlah hidup mereka senantiasa boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada semua orang-orang yang mereka pimpin, dimulai dari diri mereka sendiri. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kasih sayang Tuhan sungguh nyata dalam kepemimpinan hamba-hambamu ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini dan sepanjang hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, mari kita memiliki hati yang empati di dalam kepemimpinan kita. Sehingga apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar, tetap bergantung sepenuhnya, dan tetap belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.